Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Tragedi Gunung Selamat. Cerita ini ditulis oleh Rimba Ranukumbolo. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tragedi Gunung Selamat. Februari 2001. Sesakit apapun yang kau rasakan saat ini, itulah kenyataan hidup bagimu. Dan catatlah itu dalam catatan sejarahmu, agar kelak kau bisa katakan, aku pernah dan aku belajar daripadanya. Tidak, perjalanan ini hanya akan kita lakukan saat cuaca baik. Aku tidak mau mempertaruhkan nyawaku untuk ikut perjalanan ini. Teriakan itu muncul dari balik jendela kamar Noel. Kalau menunggu cuaca baik, itu artinya melewati batas waktu yang sudah diberikan. Semua harus kita selesaikan bulan ini juga. Lagi pula kalau menunggu cuaca baik, kita juga nggak tahu pasti kapan. Toh kita melakukan perjalanan ini tidak sendiri kan? Kita tetap akan ada pendamping dari senior, gak bakal kenapa-napa deh. Perdebatan malam itu tidak menemukan kesepakatan yang menyenangkan. Noel terpaksa mengundurkan diri dari tim, dan itu menyisakan keganjilan di antara teman-teman yang terlibat dalam perjalanan kali ini. Ini bukan kali pertamanya aku melakukan pendakian. Hanya saja pendakian kali ini bukan pendakian seperti sebelumnya. Ada tugas yang harus aku dan teman-teman kerjakan sebagai syarat untuk bergabung dan diterima di komunitas pecinta alam di salah satu universitas negeri terkemuka di Jogja. Pendakian ini namanya wajib gunung. Awalnya lokasi yang dipilih adalah Gunung Merapi. Tetapi mengingat kondisi Gunung Merapi yang awas, maka pendakian dialihkan ke Gunung Selamat. Bukan tanpa pertimbangan. Gunung Selamat dipandang mempunyai karakteristik yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Gunung Merapi. Selain sama-sama masih aktif, jenis batuan relatif sama, yaitu batuan andesit. Dilihat dari batas vegetasi hingga ke puncak merupakan batuan lepas, berpasir dan merupakan lereng yang cukup terjal. Dan yang pasti keduanya masih di Pulau Jawa. Ya, lokasi yang diambil memang tidak terlalu jauh karena pendakian ini pendakian dalam rangka pendidikan lanjut setelah pendidikan dasar ke pecinta alaman. Perjalanan ini akan diikuti beberapa orang yang terbagi dalam 4 kelompok. 2 tim akan memulai pendakian dengan mengambil entry point di jalur pendakian Batu Raden, dan 2 lainnya mengambil entry point di jalur pendakian Desa Kaliwadas. Masing-masing tim didampingi oleh 2 senior untuk menghindari penumpukan jumlah pendaki. Maka setiap tim berangkat dari Jogja selang 1 hari dari tim yang lainnya. Seperti kesepakatan terakhir, Noel memutuskan untuk mundur dari tim. Tersisalah 4 orang, aku, Lin, Berit, dan juga Ajis. Rupanya yang memutuskan untuk tidak bergabung tidak hanya Noel, seorang pendamping yang sudah ditentukan oleh pengurus mendadak mengundurkan diri karena alasan kuliah. Ya, apa boleh buat, perjalanan ini tetap harus berjalan, ada atau tidak adanya mereka. Toh dengan pengalaman dan pengetahuannya ya cukup meyakinkan kami untuk tidak mundur atau ragu. Apalagi kami bukan tim yang pertama akan melewati jalur pendakian Batu Raden.
Sehari sebelumnya, tim Batu Raden 1 yang didampingi oleh Wiwit dan Daru sudah melakukan pendakian, jadi kami tinggal mengikuti jejak mereka saja untuk tiba di puncak Gunung Slamet. Setelah subuh kami meninggalkan Jogja menuju Purwokerto. Semua bertemu di Terminal Umbul Harjo di halte jurusan Jogja Purwokerto. Sengaja memilih berangkat dengan bis karena lebih cepat dan dipastikan dapat tempat duduk. Kami tidak mau bertarung dengan naik kereta akan mendapatkan kenyamanan yang sama dengan bis. Carrier yang kami bawa juga akan lebih aman dan pasti kami tidak harus setiap detik mengawasi karena semua masuk di bagasi. Perjalanan akan kami tempuh kurang lebih 4 jam, waktu yang lebih dari cukup untuk tidur lagi, membayar begadang semalaman, menyiapkan perlengkapan. Bis melaju ke arah barat meninggalkan kota Jogja yang masih tampak legang. Setelah kondektur meminta ongkos, selesailah tugas kami. Tanpa ngobrol lama, mata yang masih menyisakan kantuk kembali merapat, dengan kepala bersandar nyaman di sandaran kursi. Tim Batu Raden 2, Nevi, Lin, Aziz, Berit, Jaya. Tidak terlalu sulit untuk menemukan entry point pendakian. Cukup sebutkan mau ke Slamet, sopir angkot akan mengantarkan hingga jalan setapak ke pertengahan hutan. Ya, jalur Batu Raden memang cukup ramai karena Batu Raden merupakan objek wisata cukup terkenal di Purwokerto. Di dalam hutan ada jalanan aspal meski tidak seberapa lebar dan itu sangat memudahkan awal perjalanan kami. Matahari bersinar cukup hangat. Sengaja kami mulai perjalanan pagi-pagi agar bisa mencapai target lokasi dan tidak terlalu ngoyo. Kami harus mengkondisikan diri dengan beban carry yang cukup berat dan penurunan kadar oksigen di setiap ketinggian yang kami capai. Semakin tinggi lokasi yang kami lalui, semakin tipis oksigen yang tersedia. Beberapa kali kami harus berhenti untuk mengatur pernapasan. Tunggu, pelan-pelan aja, teriak Aziz di 1 jam perjalanan masuk hutan Batu Raden. Yaya yang berjalan paling belakang sebagai sweeper hanya tersenyum setiap kali Aziz merebahkan tubuhnya bersandar di akar pohon yang tumbuh di permukaan. Hutannya lebat, pohon-pohon menjulang dengan batang yang besar dan akar yang muncul di permukaan tanah. Sejak isi carrier kami bertambah dengan 5 liter air, perjalanan memang menjadi bertambah berat, dan itu sangat terasakan oleh Aziz. Istirahat aja dulu, jangan mengeluh, kataku. Aku teringat pesan dari Pak Dusun tempat kami singgah kemarin malam. Kalau mendaki gunung jangan ngeluh, nanti capek beneran. Terus jangan buang air sembarangan. Minta izin dulu. Ya, percaya atau tidak, hutan Gunung Slamet ini masih wingit. Sering terjadi hal-hal aneh. Gunung Slamet kan masih aktif kan ya Pak? Pernah meletus kayak Gunung Merapi apa tidak? Ya, memang masih aktif, tapi tidak seaktif Gunung Merapi. Lagi pula lubang kawahnya luas, jadi kalaupun meletus tidak terlalu berbahaya. Kalau mau meletus tanda-tandanya seperti apa, Pak? Biasanya di sini kalau ada bencana, tandanya ada suara gemuruh dari atas gunung. Pak Heri tidak menjelaskan lebih jauh gemuruh seperti apa yang dimaksud. Kami pun tidak bertanya lebih banyak, karena Bu Heri datang membawakan mendoan goreng khas Purwokerto. Seketika hangatnya mendoan, sambal kecap dan segelas teh manis lebih menarik perhatian kami. Jejak-jejak kaki kecil kami semakin jauh meninggalkan perkampungan di sekitar Batu Raden. Gemericik air sesekali terdengar di sepanjang jalur yang kami lewati. Hutan tropis yang megah, pohon-pohon berbatang raksasa begitu mudah kami temui. Kicau burung riang menemani selama perjalanan. Tidak hanya itu, makhluk kecil penghuni Gunung Slamet kadang membuat kami ketakutan, yaitu lintah. Entah berapa puluh atau bahkan ratusan lintah yang sudah kami temui. Mereka kadang terlalu lincah hingga celana panjang saja masih bisa dia lewati.
Apa boleh buat dengan terpaksa kami menjadi donor darah untuk makhluk-makhluk berbadan empuk itu. Beberapa kali kami berhenti untuk melepaskan gigitan Lintah di kaki. Pada awal pertama digigit, Ajis mencabut paksa Lintah yang mengendut kekenyangan menghisap darah Ajis. Akibatnya gigitan itu melukai kaki Ajis. Untungnya tidak seberapa parah, hanya luka kecil saja. Dia masih bisa terus berjalan. Pemandangan yang elok dari puncak pegunungan sesekali kami melepaskan pandangan jauh ke bawah. Hari yang cerah, matahari cukup terik, tapi itu tidak terasakan panasnya. Kanopi pepohonan di sepanjang perjalanan cukup memayungi langkah kami. Langit biru tanpa awan, cuaca hari ini memberi semangat lebih. Ya, hujan badai sepertinya akan jauh dari pendakian kali ini. Meskipun bulan Februari masih masuk bulan musim penghujan, tapi lihat saja sinar matahari dan langit yang biru seolah menjadi sumber penerangan paling sempurna untuk menikmati indahnya lembah dan kaki gunung. Dari ketinggian, kepulan asap terbang semakin tinggi dari perkampungan di bawah. Garis putih seolah menyatukan langit dan bumi. Lihat itu pantai, teriak Berit begitu bersemangat menunjuk jauh ke arah selatan. Ya, di ujung selatan Pulau Jawa memang pantai, tapi kalau pantai itu terlihat dari puncak pegunungan ini, aku juga tidak yakin. Masa sih? Tanya Lin setengah protes. Ajis juga tidak mau ketinggalan. Dia mengeluarkan kamera pocket manualnya, mengambil angle yang dirasa bagus, dan kami mengabadikan momen itu. Sambil istirahat siang menikmati keagungan Tuhan melalui semua yang Dia ciptakan. Kadang manusia lupa betapa sesungguhnya mereka adalah makhluk-makhluk kecil dengan ego yang sangat besar. Ego itu yang tanpa disadari mampu menghancurkan segalanya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Jangan keasikan di sini. Suara Yaya membuyarkan kekaguman kami. Carrier seberat 20 kg kami sandang lagi, hampir menutup separuh tubuh. Sebelum meneruskan langkah, kami memberi tanda di peta jalur yang sudah kami lewati. Beberapa menit kami juga berusaha memperkirakan jarak yang harus ditempuh hingga tiba di pos 2. Kita buka camp jangan di pos 2 ya? Tergantung kondisi tim, cuaca, dan waktu. Cuaca bagus, angin juga nggak terlalu kencang ya. Kontur di peta juga nggak begitu terjal, Bang. Oke, kita berangkat. Aku memberi komando. Perjalanan menuju pos 2 mulai menanjak. Sekali ada jalan datar, bonus untuk jalan lebih cepat. Sepanjang jalur pendakian Batu Raden memang tidak terlalu jelas pos yang dimaksud. Setiap pendaki punya nama dan pos sendiri. Suka-suka mereka membuat filter. Tapi yang senter terdengar adalah bahwa di pos 2 sering terjadi hal-hal aneh, seperti yang dikatakan Pak Kaduseri. Hutan Gunung Selamat masih wingit. Ada cerita juga kalau di pos 2 dulu pernah ada yang meninggal. Ampun deh. Ya jujur, biar aku didaulat jadi koordinator tim tetap keder juga dengan yang begituan. Sumpah, makanya aku gak mau ngecamp di pos 2. Aku sendiri juga gak tahu pos 2 di sebelah mana. Sebenarnya dibohongi di letak pos 2 juga aku tahu. Pikiran buruk tentang pos 2 dan seluk-beluknya sekejap terlupakan oleh medan yang semakin berat dan jalan setapak yang tidak begitu jelas. Kami harus menjaga jarak dan berhenti beberapa kali karena Ajis tertinggal di belakang. Karena sibuk berurusan dengan Lintah, Ajis memilih jalan di paling belakang. Meskipun kami sudah melarangnya, tapi dia tetap keras kepala untuk jalan di belakang. Ntar kalau aku jalan di depan kita bakal sering berhenti. Terbesit kekhawatiranku tentang Ajis. Sepanjang perjalanan dia lebih banyak mengeluh, berhenti seenaknya sendiri, tanpa memberitahu. Dan yang kami sesalkan, dia hanya menggunakan sandal gunung. Sebelum memulai pendakian, Berit sempat menawarkan sepatu cadangannya untuk dipakai Ajis, tapi Ajis menolaknya. Yang penting nyaman kan? Aku nyaman dengan sandalku kok. Pertimbangan-pertimbangan logis dan keselamatan sudah tidak digubrisnya, dan ini menjadi beban yang cukup mengganggu. Aku harus siap dengan semua kemungkinan.
Pikirku memberanikan diriku, kekhawatiranku berujung nyata. Menjelang pukul 3 sore langit mulai berbayang awan hitam. Matahari tidak tampak lagi, angin berhembus terasa sampai kulit. Daun-daun bergoyang kegirangan kesana kemari tertiup angin. Spontan kaki kami melangkah lebih panjang, berharap bisa sampai di shelter sebelum hujan turun. Langkah itu rupanya membuat kami meninggalkan Ajis jauh di belakang, menunggu dan membuang waktu berkali kami lakukan. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi kalau Ajis mau menggunakan sepatu Berit. Maaf, sendalku licin jadi aku nggak bisa jalan cepat. Aku hanya bisa menghela nafas panjang. Ingin sekali aku marah dan memakinya, tapi aku tidak bisa serta-merta melakukan itu. Justru aku akan dituntut untuk menyelesaikan semua persoalan yang mungkin terjadi selama pendakian ini. Aku harus lebih kuat dan lebih sabar. Di perhentian ketiga menunggu Ajis bergabung, langit mulai menitikkan tetes-tetes air. Gerimis mulai menjamahi hutan Gunung Selamat. Saya lebih cepat, hujan segera turun, teriak Berit mendapati sudah beberapa lama menunggu Ajis masih belum muncul. Lin memanfaatkan waktu membuka jas hujannya, sementara aku dan Yaya mencoba memperkirakan cuaca. Ya, ngerasa aneh gak sih? Lihat burung yang terbang mengikuti perjalanan kita gak? Yaya mencoba mengamati sekitar, kemudian dia menggeleng. Ada gelisah yang sangat kupahami menyusup dalam jiwaku. Gelisah yang tidak akan terpahami oleh orang lain. Gelisah yang mungkin bila ku ceritakan akan berubah tawa dan ayah-ayah wae. Begitu kata orang Sunda. Percakapanku dengan Yaya tidak berlanjut. Ajis melangkah mendekat dengan keringat sebesar biji jagung. Lin siap dengan ponco birunya dan Berit bertambah besar bentuk tubuhnya dengan raincoat warna merahnya. Wah, sendalku putus. Jadi tadi udah benerin dulu. Kita langsung lanjut, Cis. Ajis mengangguk mantap. Dia juga tidak mau kehujanan karena itu akan sangat merepotkan langkahnya. Hujan masih gerimis, langit rupanya masih malu-malu untuk menangis. Atau barangkali memang hanya akan gerimis. Di ketinggian seperti ini memang sering terjadi gerimis. Hujannya disebabkan oleh kelembapan suhu udara. Hujan selamat datang nih kayaknya. Hujan selamat datang gimana? Enaknya juga sunset kalau ngasih ucapan selamat datang, jangan hujan dong. Kalau hujan persediaan air kita nambah, nggak perlu nyari di lembah, ya nggak? Iya, gue capek naik turun lembah cuma buat ngambil air. Kalau hujan kita taruh aja nesting di luar tenda, pasti terisi air penuh. Perdebatan hujan dan sunset masih terus bergulir meramaikan perjalanan yang mulai mendekati kesunyian hutan. Hari akan beranjak sore menuju gelap. Gerimis mulai datang lebih deras dan kilatan petir tampak di kejauhan. Hujan segera turun. Mencari tempat untuk mendirikan shelter itu satu-satunya yang terpikir olehku. Jalan ini terlalu rimbun dan tanahnya terlalu sempit untuk dirikan tenda. Kami melanjutkan langkah beberapa meter ke depan. Ajis dan Berit berjalan lebih dulu untuk mencari tempat yang lebih datar. Mereka berteriak memberikan kode. Segera kami menyusul mereka. Sial, tempat yang mereka temukan terlalu terbuka. Akhirnya kami jalan lagi. Di tengah hujan yang mulai deras, setiap tanah datar menjadi harapan kami. Butuh satu tempat yang agak luas agar dua tenda kami bisa berdiri. Oke, kita akan buat camp di sini. Dua tenda didirikan di tengah hujan dan kilatan petir. Setelah satu tenda berhasil didirikan, aku dan Lin memasak air untuk minum, sekedar penghangat. Ini shelter pertama kami. Puncak Gunung Selamat masih jauh di atas. Kami baru menyelesaikan separuh panjangnya perjalanan. Janganlah berjalan di depanku, aku mungkin tidak dapat mengikuti. Janganlah pula berjalan di belakangku, aku mungkin tidak dapat memimpin. Tetapi berjalanlah seiring bersamaku dan jadilah sahabatku.
Pagi bersinar secara kemarin. Setelah sarapan pagi kami lanjutkan perjalanan. Masih panjang lintasan yang harus kami tempuh. Masih menunggu terjalnya medan, dan yang pasti lintasi binatang penghisap akan selalu menyambut di sepanjang jalur pendakian. Kali ini menghindari gigitan lintah, Ajis melumuri tubuhnya dengan minyak kayu putih. Sayang, rupanya itu bukan jurus yang ampuh untuk menaklukkan lintah. Panasnya minyak kayu putih bercampur keringat terasa membakar di sekujur tubuh Ajis, dan dia harus menahan itu di sepanjang perjalanan. Jalan yang kami lalui di hari kedua pendakian ini tidak lagi bisa dibilang mudah. Tidak banyak jalan datar. Setiap jengkal yang kami lalui selalu dihadapkan pada tanjakan dan tanjakan. Dingin juga mulai terasa lebih dari hari sebelumnya. Pastinya setiap ketinggian yang kami capai, kadar oksigennya semakin tipis. Kami harus hati-hati dengan kondisi itu. Ya, mentok gak ada jalan lagi, teriak Berit. Sengaja cara kami memang agak renggang karena menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi tentu saja dengan jarak pandang yang masih bisa dikontrol. Kami segera menyusul Berit yang hari ini bertugas sebagai pembuka jalan. Benar, setapak yang kami lalui habis. Sebelah kanan dan kiri lembah yang subur. Tidak mungkin ada jalan di situ. Lin, Ajis, dan Berit berjalan menyebar, memastikan ada setapak. Aku dan Yaya memastikan posisi kami di peta. Benar, tidak ada yang salah. Memang kontur di peta sangat rapat, itu artinya ada tanjakan atau tebing yang cukup terjal. Tapi di mana? Hampir setengah jam kami habiskan waktu untuk mencari jalan setapak. Kayak ada rafia dan patahan pohon. Itu pasti jejak dari kelompok Batu Raden 1. Tanjakan yang cukup terjal hampir mendekati 90 derajat. Pantas saja kami kesulitan menemukan jalan. Apa boleh buat? Memang itu jalan yang harus kami lewati, berpegangan pada akar dan batang pohon. Berit naik lebih dulu. Ujung sepatu trekkingnya beberapa kali dihentakkan di tebing tanah setinggi 2 meter itu untuk membuat jalan serupa tangga. Lin menyusul ke atas setelah Berit tiba dan meletakkan karirnya agar lebih mudah menarik yang lain. Ajis melepaskan sandal gunung andalannya. Dia terlihat kerepotan. Jis, lempar aja sandalnya, ucap Berit menyiapkan diri untuk menangkap sandal Ajis. Ajis menurut. Tanpa alas kaki Ajis pun merambat naik. Aduh. Tiba-tiba Ajis berteriak kesakitan. Dia terjatuh setelah naik beberapa meter. Di saat yang bersamaan, sisi lain dari hatiku terdengar oleh suara burung yang sepanjang hari kemarin mengikuti perjalanan kami. Dia datang lagi. Batinku, aku tidak tahu burung jenis apa itu. Aku juga tidak mengerti dengan perasaanku sendiri. Setiap kali burung itu terbang di antara perjalanan pendakian ini selalu menimbulkan perasaan khawatir yang berlebihan. Tapi aku hanya bisa simpan sendiri kegelisahan itu. Kamu gak apa-apa, Jis? Tanya Yaya. Ajis tak bersuara, hanya menggeleng sambil meringis kesakitan. Serius gak apa-apa? Gak apa-apa, akar pohonnya gak kuat nahan badan gue, kata Ajis sambil terus mencari akar atau batang pohon yang bisa membantunya naik. Burung kecil itu masih terbang memutar, sesekali hinggap di ranting pohon yang tidak terlalu tinggi. Sesekali itu juga aku menatapnya, mencoba bercakap dengannya meski aku tahu aku tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Burung yang aneh. Aku yakin tidak ada seorang pun dari tim ini yang memperdulikan keberadaan burung warna merah itu kecuali aku. Aku cukup terganggu dengan ulahnya. Gaya terbang dan suaranya semakin keras seiring bertambahnya ketinggian pendakian ini. Jalan setapak yang dilalui tidak sejelas jalur di bawah sebelumnya. Terlalu banyak akar pohon yang tumbuh di permukaan. Medan semakin sulit begitu kami tiba di jalur pendakian yang disebut lubang tikus. Dengan beban carrier segede lemari, kami harus merangkak di bawah akar pohon menjalar. Setapak sempit di kemiringan lembah yang cukup dalam. Meskipun di lembah ditumbuhi pepohonan berkayu, tapi tetap saja berbahaya kalau kami sampai terpleset.
kamu naik lebih dulu. Enggak, kamu aja duluan. Badanmu kan lebih besar, jadi bisa buka jalan sekalian. Badanmu kan kecil, jadi lebih lincah untuk bisa merangkak dan mengambil jalur yang lebih aman. Kami masih mengamati sekitar. Rupanya inilah satu-satunya jalan. Aku duluan aja deh kalau kalian masih terus berdebat. Aku coba menengahi. Karirku biarkan tertinggal. Aku akan menariknya nanti dengan webbing. Merangkak gila benar-benar seperti tikus. Perpaduan tautan tanah, batang, dan akar pohon menjalar yang menakjubkan. Aku tidak yakin akan terulang untuk kedua kali pendakian yang berikutnya. Aku masih terus merangkak. Setelah hampir mencapai setapak yang lebih terbuka, Lin menyusulku. Tepat setengah meter Lin di belakangku. Detik itu juga batang pohon tambatanku patah dan aku terperosok. Awas! Aku tak menyangka Lin menyusulku sebelum aku sampai di posisi yang aman. Tak terhindarkan lagi kakiku menendang tubuh Lin sampai dia ikut terperosok. Beruntung Lin masih bisa berpegangan pada batang dan akar pohon yang lebih kuat. Hati-hati, jangan terlalu dekat. Kalian naik setelah aku sampai di ujung lorong. Aku akan beri kode. Perjalanan merangkak menembus lubang tikus membuat kami kehabisan tenaga. Hari ini terlalu sering kami berhenti untuk istirahat. Sementara itu, batas vegetasi masih jauh, 12:30 siang. Istirahat siang yang mengejutkan. Belajar dari pengalaman kemarin, langit mendung sekitar jam 2 siang dan disusul hujan hingga malam. Begitu juga hari ini, warna biru langit masih terlihat di sela awan yang menggumpal. Sedikit harapan untuk melanjutkan langkah, tapi alam memberikan lain. Begitu kami tiba di ketinggian, di mana pohon-pohon besar mulai jarang, langit tiba-tiba gelap. Biru langitku tidak terlihat lagi. Gemuruh mengejutkan beratnya langkah kami. Hujan, bukan angin. Gemuruh itu semakin terdengar keras seperti suara hujan, tapi tidak ada air. Merapat semua berkumpul di sini. Seketika itu juga Berich yang semula berjalan di depan berbalik arah diikuti Lin. Kami berlindung di balik semak rumput yang tingginya hampir sama dengan tinggi badan kami. Ajis masih berada di belakang. Tiupan angin membuatnya kepayahan untuk melintasi tanjakan penuh belukar dan rumput yang bergoyang tertiup angin. Badai! Semua duduk membungkuk melindungi diri dari tiupan angin. Punggungan ini terlalu terbuka, terlalu berbahaya jika kami memaksa untuk berjalan. 10 menit terasa begitu lama untuk menunggu angin sedikit melemah. Kami akan melanjutkan perjalanan. Kami harus mencari tempat yang aman untuk mendirikan shelter. 10 menit ini membuat kami lebih banyak diam, hanyut dalam pikiran sendiri. Bisa jadi 10 menit ini membuat kami menyesal melakukan pendakian ini. 10 menit ini mengingatkan kami pada Noel. Dan di 10 menit ini juga kami merasakan kehangatan sebuah persahabatan. Ketika tangan kami saling berpegangan erat, kami tidak ingin ada yang lepas. Ketika kami duduk begitu dekat, kami tidak bisa berdiri sendiri. Di perjalanan ini tidak bisa dilewati seorang diri. Kebersamaan, rasa percaya, dan saling peduli adalah kunci. Sejak badai kemarin siang, kami masih belum beranjak dari shelter kedua kami. Puncak Gunung Selamat sudah tidak jauh lagi, 2 jam perjalanan. Kami akan sampai di sana, tapi tidak hari ini. Hujan masih belum mau reda. Awan hitam masih juga tidak beranjak memayungi tanah Gunung Selamat. Entah akan kapan gemuruh angin, gemertak kayu, dan pohon tumbang ini tidak terdengar lagi. Sementara hawa dingin mulai terasa semakin menggigit, hembusan angin pun tampak tidak mau diajak bersahabat. Tidak ada kehangatan di sini selain pelukan dan balutan sleeping bag yang barangkali juga mulai basah dan lembab. Ditambah asap rokok beberapa kawan membuat udara di dalam tenda ini semakin sumpek, sesak, dan pengap. Pun tidak mungkin bagiku untuk membuka sedikit celah dari tenda kecil ini. Hanya angin dan rasa dingin yang barangkali aku dapatkan, bukan udara segar.
Jadwal pendakian mulai terganggu. Seharusnya hari ini kami sampai di puncak dan mulai turun ke jalur Bambangan. Apa boleh buat? Alam tidak mengizinkan pendakian ini berjalan sesempurna rencana yang telah kami susun. Berjalan sudah tidak sesuai rencana. Perbekalan cadangan untuk 1 hari tambahan dipastikan harus dibuka. Harusnya malam ini kami sudah di base camp Bambangan, bukannya dia menunggu badai berhenti. Terkurung dalam tenda yang rangkanya tidak lagi sempurna. Alas tenda basah, sleeping bag lembab dan perbekalan menipis. Kembali turun dan mengakhiri pendakian sampai di titik ini bukan keinginan kami. Kami akan menunggu sampai besok pagi. Kami yakin besok akan lebih baik dan perjalanan akan dilanjutkan. Pagi pun menyapa dengan ramah. Hari ini sudah 2 hari kami terjebak tanpa bisa bergerak sedikit pun. Angin mulai melemah, bahkan pagi ini langit tampak cerah dan matahari bersinar hangat. Pagi yang indah untuk bisa memulai aktivitas lebih bebas, memanfaatkan panas matahari. Tenda kami biarkan tanpa penghuni, semua keluar untuk mengeringkan sleeping bag dan beberapa barang yang lembab dan basah. Kita harus bisa sampai ke puncak. Aku juga gak mau kalau kita harus turun lagi lewat Batu Raden. Kita ke puncak terus turun lewat Bambangan. Sumpah kapok lewat sini. Berit ikut menimpali ucapan Ajis. Wajar kalau Berit enggan untuk melewati lagi jalur pendakian Batu Raden. Selain ancaman Linda, dia tidak mau lagi merangkak di lubang tikus. Badannya yang besar terlalu mudah untuk tersangkut dan itu membuatnya frustasi. Apa tidak sebaiknya kita turun? Ada kekhawatiran dibicaranya. Ada yang dia takutkan tentang badai kemarin. Kalau nanti kita naik terus ada angin badai seperti kemarin bagaimana? Lin menambahkan keraguannya. Nada bicaranya tersendat. Perpaduan antara kewajiban untuk sampai puncak dan kekhawatiran bertemu badai menundukkan keberanian seorang Lin yang setiap harinya cuek dan tidak pernah mundur pada apapun. Kami terdiam. Lin benar. Badai bisa saja datang lagi seperti kemarin. Ya kita ngecamp lagi. Ngecamp di mana coba? Kita nggak mungkin dirikan tenda buat camp di puncak gunung, bro. Mau mati? Ya kalau nggak bisa ngecamp di atas kita turun lagi. Lupa kamu kemarin gimana? Di daerah kayak gini, yang masih ada pohon aja susah buat jalan. Gimana kalau ketemu badai di puncak gunung? Kamu tahu medan ke puncak gak sih? Kali ini bukan pertanyaan yang diucapkan Berit, tapi lebih sebuah penegasan. Kalau sampai jam 9 cuaca bagus, kita bisa lanjutkan perjalanan. Yakin, Vi? Aku tahu ada keraguan yang bergelayut tegas di mata Lin. Aku mengangguk. Jauh di kedalaman hatiku, aku juga takut badai itu akan datang lagi. Aku hanya bisa berdoa agar semuanya baik-baik saja. Meskipun mimpi semalam dan keberadaan burung berbulu merah itu masih saja tidak mau beranjak jauh dari otakku. Kemoloran hari pendakian memungkinkan kami akan bertemu dengan tim Kaliwadas 2 yang berangkat 1 hari setelah kami. Sedangkan tim Batu Raden 1 dan Kaliwadas 1 kemungkinan besar sudah berhasil melintasi puncak Tugu Surono dan kembali ke Jogja. Ada tanggung jawab yang harus kuselesaikan. Tim Batu Raden 2 harus berhasil mencapai puncak, turun melalui jalur Bambangan dan kembali ke Jogja. Begitu seharusnya. Jika kami kembali turun melalui Batu Raden tanpa pernah menyentuh Tugu Surono sebagai puncak tertinggi Gunung Selamat, itu artinya kami gagal mendapatkan keanggotaan kami. Perjalanan ini sudah kami persiapkan lebih dari 2 bulan. Semua butuh perjuangan dan pengorbanan. Masih terlintas jelas bagaimana kami harus setiap hari bertemu untuk berkoordinasi. Latihan fisik 2 kali seminggu selama 2-3 jam. Menyisihkan sebagian uang kuliah untuk biaya pendakian dan bekerjaan dengan tugas kuliah. Semua kami lakukan agar pendakian ini bisa berjalan. Meskipun pada akhirnya tim yang berangkat tidak sempurna tanpa Noel, dan pada pelaksanaannya tidak seindah yang kami bayangkan.
Setelah briefing yang cukup lama dengan pertimbangan dan pemikiran yang cukup matang, kami siap melangkah lagi. Cuaca yang cukup cerah terlalu sayang untuk disiakan. Kami tidak tahu akan sampai kapan cuaca seindah ini akan menemani langkah kami. Kita butuh waktu kurang lebih 3 jam untuk sampai di puncak gunung. Itu perkiraan. Kita ambil air dulu sebelum naik ke atas. Ucap Yaya di dekat batas vegetasi ada cerukan. Kita bisa ambil air di sana. Jam 2 kita harus sudah jalan turun ke Bambangan. Lebih cepat lebih baik. Dari beberapa cerita teman-teman yang sering melakukan pendakian, puncak gunung akan berkabut setelah jam 1 siang. Berbahaya jika terjebak kabut di puncak gunung. Selain tersesat karena setapak yang tertutup kabut, kita juga bisa tersesat karena banyak jalur untuk turun dan jalurnya hampir sama. Pasir, tanah, dan bebatuan. Mengingat jalan untuk menuju puncak tertinggi Gunung Selamet berada di bibir kawah, kami sepakat untuk menghindari puncak berkabut. Pendakian pun dilanjutkan dengan timbunan semangat yang sudah terhalang oleh badai 2 hari kemarin. Istirahat yang terlalu lama membuat badan kami terasa pegal, tapi itu bukan halangan. Dengan sedikit penasaran, rasa pegal itu akan hilang. Menatapi setapak menuju batas vegetasi, hutan yang kami lalui sudah tidak serapat sebelumnya. Tidak ada lagi pohon-pohon raksasa dan lintah di tanah basah. Yang terhampar hanya ilalang-ilalang dan pohon-pohon berbatang kecil yang tumbang. Pukul 10 siang kami tiba di pertigaan jalur Baturaden dan Kaliwadas. Tidak ada jejak dari tim Kaliwadas 2. Perkiraan kami akan bertemu di pertigaan ini. Namun yang kami temukan hanya tali rafia merah terikat di satu pohon. Di dekatnya ada bekas sapi unggun dan sedikit sampah organik. Sampah dari tim Baturaden 1. Jejak yang sama dengan yang kami temukan di sepanjang jalur pendakian kemarin. Sampai di batas vegetasi, sudah tidak ada lagi pohon pelindung. Sudah tidak ada lagi halangan untuk menatap kegagahan Gunung Selamet. Sejauh mata memandang hanya bongkahan batu dan tanah berpasir. Berpayung langit biru dan terselimut kabut tipis. Puncak Selamet terlihat elok. Meskipun jurang-jurang kecil menganga di setiap jalur badan gunung, bukan untuk ditakuti. Karena di dasarnya kami bisa mendapati air sisa hujan kemarin. Lekukan-lekukan yang menakjubkan. Terdengar teriakan nyaring dari dalam hutan. Itu suara dari tim Kaliwadas 2. Tak berapa lama satu demi satu anggota tim Kaliwadas 2 bermunculan dengan cover carrier yang berwarna-warni cukup mudah untuk dikenali. Woi, apa kabar? Kirain udah nyampe Bambangan. Masih di sini juga rupanya. Dani memberikan salam meskipun belum ada 1 minggu kami tidak bertemu. Pertemuan hari ini seperti pertemuan yang sudah lama tidak terjadi. Gimana mau jalan kemarin ke hadang badai separah itu? Iya, kemarin kita juga sempat bertahan, tapi cuma semalam. Loh, yang lain pada kemana nih? Kok cuma kalian bertiga? Aji sama Berit mana? Ayo kita jalan lagi, kita tunggu di atas bro. Teriak Aji setelah selesai mengisi botol-botol kosong dari air cerukan itu. Tuh, mereka ngambil air di cerukan. Aku menunjuk ke arah Aziz dan Berit yang berada 20 meter di atas batas vegetasi. Aziz dan Berit menyandang kembali carrier mereka dan meninggalkan beberapa botol kecil untuk bekal di perjalanan. Woi, kami jalan duluan ya. Belum aku memberikan jawaban, mereka sudah melangkah. Ayo jalan lagi, lama-lama diam bisa tambah dingin. Lin melangkah pelan meninggalkan aku dan Yaya. Tidak ada salahnya juga kami jalan agak berjauhan, selama masih bisa melihat satu dengan yang lain. Jarak yang terlalu dekat kadang justru berbahaya untuk kami. Batuan gunung ini meskipun terlihat kokoh dan tidak tergoyahkan, sebenarnya mereka sangat rapuh dan tidak stabil. Salah kami ambil pijakan, batu-batu itu akan rontok dengan mudah. Kami bisa terperosok kapan saja. Dan rockfall menjadi ancaman yang menakutkan. Kami jalan duluan, atau kita mau sama-sama jalan ke atas? Aku menawarkan diri mengajak tim Kaliwadas 2 untuk bersama-sama. Yakin kalian mau ke atas sekarang?
Kalau kalian mau kita jalan bersama, tapi kami istirahat dulu sebentar. Theo, salah satu anggota tim, ikut berbicara. Aku memandang jauh ke arah 3 temanku yang sudah berjalan naik menapaki bebatuan Gunung Selamat. Mereka sudah cukup jauh untuk dipanggil kembali. Kami jalan pelan-pelan aja deh, kalian nyusul segera ya. Oh, oke. Sampai ketemu di Tugu Surono ya. Hati-hati. Langkahku pun berlanjut menyusulin Berit dan Ajis yang sudah jauh di depan. Sesekali aku kembali menatap ke bawah. Tim Kaliwadas 2 masih terlihat istirahat di batas vegetasi. Vi, kita jalan lebih cepat. Aku khawatir dengan mereka. Tiba-tiba Yaya melangkahkan kakinya lebih lebar. Dia terlihat lincah menapaki bebatuan. Tidak ada satupun yang runtuh karena pijakannya. Batuan yang benar-benar kokoh atau kelihayan dia mencari pijakan. Entahlah. Langkah kami merapat pada Lin. Kulit putihnya memerah terbakar matahari dan bibirnya bergetar oleh dingin. Kalian susul Aziz dan Berit. Aku akan mengikuti kalian. Aku menatap ke atas gunung. Aziz dan Berit semakin jauh dari kami. Ziz, Rit, berhenti! Teriakku sesekali kugunakan juga peluitku untuk menghentikan langkah mereka. Sia-sia teriakanku sepertinya tidak terdengar oleh mereka. Terpaksa kami harus mempercepat langkah. Aku akan kejar mereka. Aku khawatir mereka belum tahu jalan dan medan di puncak. Aku dan Lin mengangguk dan Yaya bergegas menyusul Ajis dan Berit. Perasaan khawatir dan kecepatan Yaya berjalan membuat beberapa batu yang dipijakinya runtuh. Beberapa kali dia terpeleset. Yaya masih terus berjalan. Woi, berhenti! Teriaknya keras. Ajis dan Berit yang hanya berjarak 15 meter dari Yaya menghentikan langkah. Ajis sudah tidak lagi menggunakan sandal gunungnya. Dia nekat membiarkan kakinya menapaki bebatuan tanpa alas. Sandal gunung kebanggaannya diikat di samping carrier dengan satu sisi yang telah putus pengaitnya. Mereka bertiga kemudian berhenti menunggu aku dan Lin yang berjalan amat pelan. Semakin ke atas, udara semakin dingin, oksigen semakin menipis dan perbekalan yang seolah tidak pernah berkurang beratnya bersandar di punggung kami. Menghela napas sebentar, tim Kaliwadas 2 sudah tidak terlihat lagi terhalang oleh batuan dan kabut yang mulai beranjak naik menyelimuti badan gunung. Ya, kabut lagi! Yaya mengangguk mengiyakan. Kami sudah berada jauh di atas badan gunung. Puncak tidak jauh lagi. Kami akan lanjutkan perjalanan sebelum kabut semakin tebal. Sambil istirahat dan berlindung dari panas matahari di balik batu yang agak besar, Ajis memperbaiki sandalnya dengan tali frusik. Dia tidak boleh berjalan tanpa alas kaki. Batuan dan pasir yang tajam akan sangat mudah melukai kulit kakinya. Kami tidak ingin itu terjadi. Kamu tuh benar-benar gila, bisa-bisanya naik gunung tanpa alas kaki. Merepotkan. Lin bergumam. Kami tahu kalimat itu ditujukan untuk Ajis meskipun Lin tidak secara langsung menyebutkan nama. Ajis tidak menanggapi. Kali ini dia sudah benar-benar merasakan payahnya naik gunung dengan sandal. Walaupun namanya sandal gunung, itu kan cuma di iklan televisi. Dengan medan berbatu, berpasir, dan lereng yang curam, konyol namanya jika tidak membekali diri dengan perlengkapan standar pendakian. Ajis kembali memakai sandal gunungnya agar tidak lepas dan lebih nyaman. Ajis menggunakan kaos kaki agak tebal. Perjalanan dilanjutkan. Kali ini aku berjalan di depan, diikuti Lin, Berit, Ajis, dan paling belakang Yaya. Bibir kawah Gunung Selamat sudah terlihat, meskipun untuk sampai di sana masih butuh perjuangan dan tenaga yang ekstra. Lereng semakin curam, tidak terlalu banyak batu untuk pijakan. Lereng berpasir yang harus dilalui. Kami harus berjalan menyampil agar tidak terpeleset. Seringkali untuk menjaga keseimbangan kami harus berjalan membungkuk. Langkahku terhenti. Dadaku terasa amat panas. Ku ambil air minum di daybag, seteguk yang menyegarkan. Kenapa, Vi? Aku menggeleng memberi isyarat aku baik-baik saja kepada Lin. Sengaja aku tidak ingin terlalu banyak bicara. Aku tahu kondisiku mulai menurun. Di detik itu,
Ketika kaki terasa berat untuk melangkah, beban carry rasanya ingin kutinggalkan, dan tubuhku ingin sejenak direbahkan. Sayup-sayup kudengar suara azan. Kabut tersingkap perlahan, aku lihat langit begitu cerah. Biru tanpa awan dan suara azan terdengar semakin jelas. Kita berhenti dulu sebentar, dengerin azan dulu, kataku menghentikan langkah Berit, Aziz, dan Yaya. Keempat sahabatku berhenti diam, dahi mereka berkerut, pandangan mereka jauh ke bawah gunung. Mana kedengaran suara azan di puncak gunung kayak gini, Vi? Iya, aku dengar suara azan, kamu juga dengarkan ya? Heran, Yaya tidak menjawab sepatah kata pun. Dia mendekat ke tempatku berdiri. Aku masih mendengar suara itu sangat jelas. Ayo sebentar lagi sampai di bibir kawah. Aku tidak mengerti mengapa tidak seorang pun yang mendengar suara azan duhur itu. Diselimuti rasa penasaran, aku melangkah mengikuti jejak yang ditinggalkan Yaya. Aku memaksa mendahuluinya saat langkahnya terhenti untuk menungguku. Waduh, terdengar suara Berit berteriak, sesuatu terjadi padanya. Bergegas aku dan Yaya memastikan. Kenapa? Gak apa-apa, mataku kemasukan pasir. Berit menjelaskan sambil mengucek matanya. Aziz mencoba membantu dengan meniup mata Berit. Sudah 2 kali hingga berkali-kali tidak berhasil. Udah gak apa-apa, dah agak mendingan, ucap Berit. Meskipun dia bilang sudah agak mendingan, tapi mata Berit masih merah dan dia masih terus mengedipkan matanya agar air matanya bisa mengeluarkan debu itu. Debu yang mengganggu mata Berit sepertinya bukan debu biasa. Karena konsentrasi tertuju pada mata Berit, kami tidak menyadari kabut datang dengan sangat cepat. Jelas, sangat jelas kabut yang bergerak tertiup angin. Suara gemuruh menyergap. Cepat berlindung di batu itu. Yaya berteriak sambil menuju ke sebuah batu besar 20 meter di atas posisi kami. Aziz dan Lin berjalan merangkak menahan keseimbangan. Angin bisa menerbangkan kami setiap saat. Cepat! Angin berhembus semakin kuat, awan bergerak cepat bersimpangan arah. Badai. Aziz dan Lin masih terus berusaha merapat di batu besar yang ditunjukkan oleh Yaya. Batu itu cukup besar dan aman untuk berlindung kami berlima. Aku, Berit, dan Yaya masih berlindung di batu yang tidak terlalu besar sambil terus memperhatikan langkah Lin dan Aziz dengan cemas. Kami akan bergerak menyusul mereka setelah mereka mencapai tempat yang aman. Aku melihat Aziz mulai kelelahan. Berkali-kali dia terpeleset dan satu sisi sendalnya terlepas dan jatuh ke dasar cerukan yang tidak terlalu dalam. Dengan beban carrier yang semakin berat tertiup angin, Lin harus menuntun langkah Aziz. Tangan Aziz menggenggam tangan Lin dengan kuat. Ketakutan mulai membayang di wajah Indo-Arabnya. Melihat keadaan ini, kami segera menyusul. Yaya mengambil langkah di depan kami untuk membuka jalan. Dia berjalan menyelang ke kanan dan dia membuat jejak menyerupai anak tangga dengan sepatunya. Ikuti jejak. Aku dan Lin segera mengikuti Yaya, sementara Berit membantu Aziz di belakang. Kaki Aziz terluka setibanya di batu besar. Aku dan Lin memeriksa luka di kaki Aziz. Kami tahu balutan yang kami berikan hanya akan bertahan sebentar, tapi hanya itu yang kami bisa lakukan. Biar ntar dibungkus pakai plastik aja deh, ucap Aziz menyadari sebelah sandalnya hilang. Kami saling pandang mendengar perkataan Aziz. Sandal aja lepas, gimana plastik? Hancur kali. Sepatu kamu bisa dikeluarin gak, Rit? Aku taruh di paling bawah. Harus aku bongkar carrier dulu. Puncak masih jauh ya. Kita tetap harus bergerak kan? Kita nggak mungkin selamanya diam di sini. Pasti 10 meter di depan kita sampai di bibir kawah. Kita ambil jalan ke kanan sampai di Tugu Surono. Di sana lebih luas dan landai. Semoga angin ini cepat mereda. Kami masih diam menunggu badai melemah. Kami tahu kami sudah terjebak, tapi kami akan berusaha untuk lepas dari jebakan angin dan kabut ini. Kami tidak tahu apa jadinya kalau batu ini tidak ada hingga akhirnya
Menjelang pukul 12:30 siang angin melemah dan kami bergegas untuk menjangkau Tugu Surono. Tidak seperti yang kami bayangkan, 10 meter terasa sangat jauh. Medan berpasir dan lereng yang sangat curam, kelelahan dan kedinginan yang menjadi. 10 meter harus dilalui dengan perjuangan, napas mulai tersengal dengan kadar oksigen yang menipis. Kali ini Lin berjalan di depan, di belakang Lin ada aku, Berit, Ajis, dan Yaya. Kami tiba di bibir kawah yang terselimuti kabut. Kalau saja hari cerah, kami bisa menikmati keindahan dan luasnya kawah Gunung Selamat. Kami melanjutkan langkah ke kanan menuju Tugu Surono. Meskipun jalan yang kami lalui cukup landai, tapi kami tidak bisa berjalan dengan tegak. Seperti layaknya angin di puncak gunung, angin masih berembus cukup kencang. Allahu Akbar! Teriak Ajis begitu kami sampai di Tugu Surono, puncak tertinggi Gunung Selamat. Kami berkumpul merebahkan diri sesaat bersandar di Tugu Surono yang tidak terlalu tinggi. Mengabadikan yang sudah diperjuangkan, Ajis mengeluarkan kamera poketnya. Dan beberapa gambar menjadi saksi pendakian kami di Gunung Selamat. Pesta puncak. Lin mengeluarkan roti tawar lengkap dengan selai kacangnya dan sebotol Fanta merah. Ajakan yang menyenangkan di sela menikmati pesta puncak sesuatu menarik perhatianku. Sial, pembakaran dan sampah yang berserakan. Mungkin ada yang mendirikan camp di puncak ini. Sangat jarang, bahkan tidak pernah ada pendaki yang nekat mendirikan camp di puncak gunung. Di titik tertinggi apalagi. Terlalu berbahaya, angin bisa menerbangkan mereka setiap detik. Dingin akan dengan mudah menyerap panas tubuh mereka. Akhirnya ancaman hipotermia sangat besar. Rasa heran dan tidak percaya masih menyelimuti benakku. Belum terjawab, bahkan belum sempat kutanyakan kepada Yaya, pendamping pendakian ini. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Pasir berterbangan menyisakan perih di kulit Ari. Badai datang lagi dan ini bukan main-main. Kami segera mengemasi barang-barang. Ajis yang sedang berpose di bibir kawah secepat kilat menuju ke arah kami di Tugu Surono. Begitu juga dengan Berit. Aku dan Lin siap dengan carrier di punggung, sementara Yaya masih sibuk mengeluarkan tali rescue-nya. Jalan ke kanan, turun. Aku dan Lin berjalan sesuai petunjuk Yaya. Kanan. Kepanikan mulai membuat Lin berjalan sangat cepat jauh di depanku. Kabut datang sangat tebal menghalangi pandangan. Jarak pandang sangat dekat. Kuhentikan langkahku. Aku tidak mau kabut ini menyesatkanku. Lin, berhenti! Aku berharap suaraku terdengar olehnya di antara gemuruh yang menderu. Tak berapa lama Berit muncul mengejutkanku. Ajis Yaya mana? Di belakang. Kita tunggu mereka. Lin mana? Aku susul dia ya. Berit berjalan lagi untuk menemui Lin. Begitu bertemu Lin, kalian stop, berhenti ya. Selang tak lama Ajis muncul bersama Yaya. Mereka mengikat diri dengan tali. Kelegaan yang penuh melihat mereka datang. Ikatkan tali ini di tubuhmu. Tali ini akan menyatukan langkah kita. Kita tidak akan berpisah. Segera tanpa pikir panjang aku meraih ujung tali dan mengikat di tubuhku. Angin seolah tidak lagi bisa diajak untuk bersahabat. Kabut semakin tebal, gelap dan pasir kerikil terus menghujami langkah kami. Pelan tertati dan terus berusaha untuk menemukan posisi Lin dan Berit. Peluit sesering mungkin kami bunyikan sebagai alat komunikasi. Kami melangkah dengan diam. Tidak ada yang bersuara. Wajah dan bibir kami bergetar kencang menahan dingin dan rasa perih. Woi! Teriakan terdengar dari arah depan. Itu suara Lin dan Berit. Kami segera menuju arah suara mereka. Kerjasama yang bagus. Berit dan Lin rupanya telah mengikat tubuh mereka dengan frusik yang selalu kami bawa. Tali 1 meter itu telah menyatukan mereka.
Kami berkumpul untuk kembali. Saatnya memulai perjalanan untuk turun menuju Bambangan. Yaya berjalan di depan mencari jalan turun ke Bambangan. Tanah berpasir ke kanan, katanya memberi petunjuk pada yang lain. Kami terus berjalan ke kanan. Kami menemukan tanah berpasir yang cukup landai. Kami terus mengambil arah kanan. Tapi tiba-tiba Yaya menghentikan langkahnya. Kami pun ikut berhenti. Kekhawatiran kembali menyapa pikiran kami. Kenapa ya? Ajis memberanikan diri untuk bertanya. Yaya tidak menjawab sepatah kata pun. Pastinya situasi ini membuat kami kebingungan dan tidak mengerti. Tidak biasanya Yaya seperti ini. Dia selalu memberikan jawaban dan penjelasan yang menenangkan kami. Tapi kali ini dia hanya diam. Yaya mengeluarkan peta dan kompasnya, tapi dia melihat kembali peta itu dan segera menyimpannya di dalam tas kecilnya. Kita ambil jalan mana ya? Kali ini Berit ambil suara. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Kondisi ini membuat kami frustasi. Ya, ngomong dong, kenapa sih? Aku menahan emosi. Aku mendesak Yaya untuk berbicara. Aku sendiri bisa gila kalau Yaya bertingkah seperti itu. Seburuk apapun semua harus dikatakan. Lin mengunci mulutnya. Matanya nanar menatap kabut yang menyelimuti ketinggian ini. Bibirnya bergetar menahan dingin. Hingga akhirnya dia merebahkan tubuhnya ke tanah berpasir yang basah. Lin memeluk erat lututnya berharap kehangatan akan menenangkan galaunya. Ya, kita kehilangan jalannya. Ngomong dong. Kamu gak lihat kondisi Lin seperti ini? Kalau kamu diam dan kita semua diam berdiri di sini, bisa mati kedinginan tahu? Beri tampak emosi menanggapi aksi diam Yaya. Kudekap Lin berharap dia bisa bangkit lagi, sekedar berbagi kehangatan dan mengikis kegelisahan. Kita istirahat dulu, di bawah ada cerukan. Mungkin di sana ada air. Akhirnya Yaya bersuara meskipun kalimat yang dia katakan bukan jawaban yang kami harapkan. Sampai di cerukan, tali yang mengikat tubuh kami lepaskan agar lebih leluasa istirahat. Kuhempas karirku sekedar memberi nafas pundakku. Lin melepaskan karir dan memeluknya erat. Ajis memuaskan diri dengan air minum dari cerukan. Berit membongkar isi karirnya dan mengeluarkan sepatu untuk Ajis. Yaya kembali mengeluarkan peta dan kompasnya. Kami coba untuk tahu posisi kami di peta. Barangkali itu akan membantu kami untuk menemukan jalan turun ke Bambangan. Orientasi medan di cuaca berkabut mana bisa ya? Terdengar suara dari atas cerukan. Itu suara Yudi, pendamping tim Kaliwadas 2. Satu persatu teman-teman dari Kaliwadas 2 muncul dari balik kabut tebal. Kemudian mereka bergabung istirahat di cerukan yang sempit. Puncak Gunung Selamat menjadi lebih ramai, tidak sesepi saat kami hanya berlima. Kedatangan tim Kaliwadas 2 membangkitkan semangat kami lagi. Emosi yang sempat mewarnai tim pun mencair. Semua kembali tenang meskipun kekhawatiran tersesat dan terjebak badai di puncak gunung tetap saja menghantui. Akhirnya aku dan Doni sepakat untuk membawa tim ini bergabung jalan bersama-sama. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan cuaca seperti ini. Jalan untuk turun aja kita nggak tahu bagaimana bisa lanjut ke Bambangan. Tapi kita juga tidak bisa membuka camp di sini. Yaya menimpali, kemudian mereka terdiam. Kami pun tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Ini pendakian pertama kami di Gunung Selamat, dan sepertinya tidak ada seorang pun dari kami yang pernah mengalami situasi terjebak badai di puncak gunung dan tidak tahu pasti jalan untuk turun. Itu masalahnya. Kita coba lagi, siapa tahu jalan turun itu kita temukan. Hakim pendamping lain tim Kaliwadas menyampaikan pendapatnya. Kami pun menyetujui pendapat itu. Cerukan sempit berair itu kami tinggalkan. Langkah kami merapat satu sama lain. Tidak ingin terpisah dan tertinggal sendirian, kami paksa mulut ini untuk berbicara dan sekedar berbagi cerita. Apapun agar kesunyian tidak lagi mewarnai ketinggian gunung ini, agar gemuruh tidak terlalu mengganggu pendengaran kami.
Kami jalan ke kanan, terus ke kanan sampai satu ketika langkah kami terhenti di sebuah tanah berbatu yang agak datar. Seketika kami semua diam, kami saling pandang. Beberapa batu nisan memoriam terpasang di sana. Bulu kuduk kami berdiri. Kami tidak menyangka langkah ke kanan dan terus ke kanan membawa kami ke kompleks memoriam ini. Jalan lagi yuk. Agni, salah satu anggota tim Kaliwadas 2, menarik tanganku menjauh dari memoriam yang berada tepat di depan kami. Aku mengikuti ajakannya. Rupanya hal serupa juga terjadi pada Lin, Ajis, dan teman-teman lain. Kalian tunggu di sini, aku coba cari jalan. Hakim mengalihkan perhatian kami. Tidak ada sautan, hanya anggukan dari Yaya dan Yudi. Ya, mau gak mau kita harus buat camp di sini. Sudah lewat jam 2 siang, kabut semakin tebal. Badai ini terlalu berisiko untuk dilalui. Iya, kita cari tempat yang agak terlindung dan jangan di sini. Tapi kita tunggu Hakim datang, mungkin dia menemukan jalan. Gimana, Kim? Tanya Yaya dan Yudi bersamaan begitu Hakim datang. Dari rautnya terlihat jelas dia tidak menemukan petunjuk jalan untuk turun. 0. Terlalu bahaya untuk gambling turun. Kita dirikan camp di sini.